Mari tanya ahli. Memang zaman sekarang gadget tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita, terutama mungkin yang di dunia pendidikan, karena ini terkait dengan IT yang harus kita manfaatkan ya. Mulai dari proses pembelajaran, kemudian juga dalam proses ujian, itu semuanya sekarang menggunakan gadget, menggunakan handphone, menggunakan laptop. Nah, sehingga akhirnya pemakaian ini menjadi sebuah kebutuhan jadinya ya sekarang itu. Tetapi kita harus bisa memahami bahwa dari segi ilmu kedokteran, tidak ada sebenarnya hubungan antara penggunaan gadget yang lama dengan perubahan yang terjadi pada mata, seperti contoh timbulnya perdarahan di mata, timbulnya trauma lain di mata, sebenarnya tidak ada. Kan tetapi proses yang terjadi itu adalah sebuah proses akibat pemakaian mata melalui fokus mata yang terlalu lama, sehingga menimbulkan kelelahan mata yang dikenal dengan istilah astenofia. Nah, astenofia ini memiliki gejala mulai dari yang ringan sampai yang berat. Yang ringan seperti misalnya matanya berair, matanya terasa berat, mata tidak enak, perih, air matanya sering keluar-keluar gitu ya. Seperti orang menangis, dan dalam kondisi yang berat memang bisa menimbulkan mata merah. Barangkali mungkin ini yang dianggap oleh masyarakat kita bahwa gadget itu bisa menimbulkan perdarahan di mata, tapi sebenarnya bukan perdarahan sebenarnya, akan tetapi gejala mata merah yang merupakan gejala kelelahan mata yang sudah sangat berat. Sebenarnya kalau kita bicara soal katarak, itu bisa mengenai anak yang baru lahir, anak-anak, remaja, sampai orang tua. Akan tetapi memang porsi terbesarnya kasus katarak itu pada orang tua, biasanya rata-rata 60 tahun ke atas. Katarak itu merupakan kekeruhan di lensa. Lensa ini berada di dalam mata ya, di dalam mata kita. Ini kebetulan ada gambar normal. Jadi ini jendela mata kita yang dikenal dengan pupil, dia warnanya hitam. Jadi kalau warnanya hitam berarti kataraknya belum ada. Pada katarak ini akan berubah menjadi keruh. Nah, itulah yang katarak. Jadi mungkin secara simpel nanti kita bisa lihat dengan menggunakan pencahayaan, dengan memberikan senter, apakah ini sebuah katarak atau tidak. Itu secara simpel untuk mendeteksinya. Nah, kaitannya dengan gadget, kita belum bisa memahami bagaimana teori gadget ini bisa menimbulkan katarak. Tidak ada. Akan tetapi pada kondisi-kondisi tertentu di mana gadget itu dipergunakan secara berlebihan dan tidak terkontrol oleh anak-anak kita, itu bisa menimbulkan kondisi progresivitas kacamatanya. Jadi anak yang sudah berkacamata, kemudian dia secara terus-menerus dengan intensitas yang tinggi, fokus dengan aktivitasnya, tentu gampang terjadi progresivitas. Karena progresivitas itu terjadi setiap mata kita berakomodasi. Jadi setiap kita fokus itu berarti mata kita berakomodasi. Nah, itu akan gampang memicu progresivitas. Tetapi progresivitas itu secara langsung juga tidak akan menimbulkan katarak. Tetapi yang bisa kita pahami adalah bahwa orang yang sudah muncul katarak, tetapi dalam stadium yang ringan, jadi katarak itu ada stadium ringan, ada stadium imatur yang belum masak, kemudian nanti ada stadium maturnya. Nah, pada stadium matur itulah yang
kita anjurkan untuk dioperasi. Nah, pada orang-orang yang mulai muncul katarak ini, itu nanti akan sering mendapatkan kacamata yang semakin lama semakin tebal, dan itu terjadi akibat kataraknya. Jadi mungkin kita tidak membalik kondisi gitu ya. Jadi katarak itu bisa menimbulkan pemakaian kacamata yang makin lama makin tebal, apalagi kalau diiringi dengan pemakaian gadget yang secara terus-menerus. Kadang-kadang ini jadi kabur ya, bahwa dianggap bahwa gadgetnya yang membuat kataraknya makin lama makin tebal sehingga terjadi kebutaan. Ya, sebenarnya gadget dia hanya berpotensi menimbulkan progresivitas pemakaian kacamata, akan tetapi pada orang-orang yang memang sudah ada bakat, mungkin ketika kanak-kanak sudah mulai muncul katarak yang tidak terdeteksi, tentu ini akan memperberat. Pemakaian kacamata kalau kita lihat sangat luas ya, sangat luas, mulai dari kanak-kanak, kemudian dewasa gitu ya, sampai orang tua gitu ya. Dan kacamata pun, dan ada orang yang memakai kacamata itu hanya untuk kebutuhan dia membaca. Jadi melihat jauhnya dia bagus, tapi dia melihat dekat nggak bisa gitu ya. Untuk membaca koran, untuk membaca buku, dia membutuhkan kacamata baca. Nah, itu beberapa kondisi-kondisi pemakaian kacamata. Terkait dengan pemakaian kacamata yang dimulai dari kanak-kanak, sebenarnya itu juga tidak terjadi tiba-tiba. Kenapa seorang anak memiliki kacamata yang tebal? Ada dua penyebabnya. Dua penyebabnya secara anatomi. Bila dia berkacamata minus tebal, berarti memang anatomi matanya itu lebih besar ukuran panjang bola matanya dibandingkan dengan orang normal. Kalau seandainya anak itu memakai kacamata plus, yang dominannya itu diakibatkan karena ukuran bola matanya itu lebih pendek dari orang normal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bertanya ke saya sekarang, apakah itu tiba-tiba dia bisa pakai kacamata tebal langsung? Jawabannya dia nggak mungkin tiba-tiba. Berarti ada faktor anatomi yang mendasarinya. Nah, faktor anatomi ini tentu ada yang berat, ada yang ringan juga. Bagi yang ringan, barangkali mungkin nanti ada tenggang waktu sampai usia 20 sampai 22 tahun, mungkin saja dia akan menjadi normal kembali. Tetapi dalam kondisi yang kacamatanya ditemukan saat pertama kali berkacamata itu tebal, tentu nanti tidak seluruhnya akan menjadi normal ketika usia 20-22 itu. Kenapa saya katakan usianya sampai 20-22? Karena pada saat usia itulah pertumbuhan dari bola mata itu berhenti, sehingga pada saat itu mungkin akan terjadi kondisi yang relatif stabil. Jadi kalau seandainya dia berkacamata dengan ukuran -1 setelah umur 20, akan kemungkinan besar dia akan menetap menjadi minus untuk kedepannya. Nah, bagaimana kita menjaga mata kita dengan baik? Tentu saja kita mengenali bagaimana kondisi mata kita. Di saat kita mengalami keluhan, tentu saja apabila keluhan itu tidak teratasi dalam beberapa hari dan semakin lama semakin memburuk, tentu saja kita membutuhkan konsultasi dengan dokter mata. Ada kondisi-kondisi tertentu, emergensi, yang harus segera ke dokter mata. Yang pertama, apabila matanya merah, menunjukkan tanda-tanda infeksi. Yang kedua, apabila trauma, kena benturan, sehingga apalagi sampai menimbulkan kekaburan yang tidak biasa ya, yang tidak biasa dari sebelumnya, itu segera ke dokter mata. Yang ketiga, apabila terjadi peningkatan tekanan bola mata yang ditandai dengan matanya berat, kemudian bisa disertai oleh mata merah dan kabur tiba-tiba, itu kondisi emergensi yang harus segera konsultasi ke dokter mata. Bagi anak-anak kita, terutama anak-anak kita mungkin yang sudah dikenali memiliki kelainan kacamata dan harus berkacamata, kita mohon bisa dipantau secara ketat, karena kacamata ini merupakan terapi yang satu-satunya terapi yang akan bisa mengembalikan penglihatannya menjadi normal.
Jadi mungkin saja kita semua manusia berharap matanya tentu normal ya, akan tetapi anak yang berkacamata dia akan normal dengan kacamatanya. Jadi kita selalu mengingatkan kepada anak-anak bahwa kacamata itu merupakan obat bagi Anda gitu. Apalagi kalau kacamatanya sudah berukuran tebal, yang disebabkan oleh karena faktor anatomi tadi, yang tentu tidak akan bisa kita modifikasi lagi. Nah, tentu kita harus menjaga dengan memakai kacamata. Apabila kacamata ini tidak nyaman dipakai, barangkali mungkin sudah mulai menurun penglihatannya, mungkin ada baiknya 1 kali dalam setahun dikontrol ke dokter mata agar bisa diganti, sehingga nanti mata kita bisa kembali melihat dengan bantuan kacamata itu ke tajam penglihatan normal.